Kalau boleh tahu yang dulu di zaman apa ya? Sudah ratusan tahun. Saya jawab Nabi Musa. Oh, zaman Nabi Musa. Alhamdulillah. Kami pengikut setia beliau. Hmm. Kami diajarkan ketauhidan. Mhm. Kami menyembah Tuhan tapi tidak bersyariat. Oh, iya iya. Belum ada sholat. Iya iya. Belum ada wudhu. Mhm. Keislaman kami belum sempurna. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu rayu rayu. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali para seluruh pada kawan channel berada. Semua sudah dalam kondisi walafiat, tidak kurang apapun, dan sakit dekat berikan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah like dan share komennya. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas semua kebaikan seluruh semua. Dan terima kasih yang sudah ngikutin konten-konten kami, semoga bermanfaat. Kali ini kita ingin pembangkitan dari tubuh seluruh kita ini, karena tadi sudah sedikit membuka dari leluhurnya yang ingin bangkit di dalam tubuhnya, ingin disempurnakan ya oleh Bishop. Apa itu jenisnya? Tapi dari beberapa diskusi tadi bahwa ini pernah ada ritual. Udah Pak itu, udah. Jadi udah melakukan ritual keilmuan, mungkin itu salah satunya yang masuk dalam tubuhnya, sekarang sudah mulai terjadi reaksi ya. Jadi ya otomatis kita coba bangkitkan. Perlu digarisbawahi bahwa meditasi ini bukan sebagai kebenaran, hanya sebagai iktibar. Supaya kita menambah iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menambah keyakinan pada Allah dan semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki ibadah-ibadahnya. Baik, kita lanjut aja, mohon doanya para seluruh, semoga bisa berjalan dengan lancar. Siap Kang Afeni ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin. Mediator ini terproteksi. Tidak bisa ada masuk gaib yang masuk dalam tubuh. Bisa kecuali hanya dalam tubuhnya. Yang bisa keluar, yang bisa bangkit. Yang menguasai jasad. Yang tadi dibicarakan otomatis. Dengan izin. Sang yang nurjanawan. Yang dalam tubuhnya. Dari ritualnya. Berendam otomatis keluar. Allah. Silakan. Sampurasun, Mbah. Selamat malam. Ya tadi udah mau toel saya. Terus pengen nggak disempurnakan menjadi pengikut beliau Sang Hyang Nurjanawana? Biar nggak jadi pengikutnya iblis, Mbah. Nggak semudah itu. Semudahlah kalau Allah mengizinkan dan beliau mengizinkan.
Hmm? Aku yang pegang wilayah di sana. Pegang wilayah sono. Hmm. Tak semudah Hmm. sebegitu dalam aku bersembunyi di dalamnya. Oh. Hanya orang tertentu yang bisa mengetahui diriku di jasad ini. Hmm. Oh, ini nggak bisa apa-apa, Mbak. Siapa gerangan yang coba-coba mengusik kediamanku di jasad ini? Karena tak akan ada yang pernah bisa selain orang-orang tertentu. Ya tadi roh pendampingnya ini yang bicara seperti itu. Aku sudah merasakan tidak nyaman. Tapi bukan berarti aku tunduk. Oh, gitu. Tidak. Karena aku cukup lama berdiam di dalamnya. Ku bilang tadi, hanya sosok tertentu yang akan tahu. Ya udah, roh pendamping yang diurus oleh Sang Hyang Nurjatama, silakan ambil di sini. Mangga komunikasi. Nih bangkit nih. Udah nempel di tubuh ini. Ceritakan sosok beliau siapa, Sang Hyang Nurjatama. Apa hebatnya? Mungkin dalam petapaanku aku nggak tahu. Karena aku nyaman di dalam. Ternyata sudah ada sosok penyelamat yang setelah kami tunggu. Oh ya, beliau Romo. Ya, iya, itu yang kita tunggu selama ratusan tahun. Selesai tugas. Ini lagi proses menyempurnakan menjadi pengikut Sang Hyang Nurjatama, karena utusan dari beliau sedang hadir di sini dan mengajak untuk menjadi pengikut beliau Sang Hyang Nurjatama. Prosesnya seperti ini ya, sedulur pada Tuhan channel langit sesama goib.
sedang berkomunikasi. Ini sedang proses Tunduk semua. penyempurnaan dan masukkan ajaran-ajaran dari beliau. Karena ini dari golongan ruh juga. Beliau sudah datang. Ini pesannya. Silakan pelajari. Kami sang penguasa akan tunduk Ya. pada beliau raja di raja yang telah kami tunggu. Ternyata telah ada. Maaf. Ya. Kami terlalu dalam ke dalam jasad ini. Kami bersemedi menunggu ketukan itu datang. Hadir kumpul. Saatnya kalian tunduk. Seluruh penguasa laut alam jagat raya menanti kalian dalam kebahagiaan. Semua petapa tergiring masuk. Kami sang puasa di alam tunduk kepada sang raja. Kalian harus tunduk. Masuk. Bersujud. Tunggu perintahnya. Kau jangan ceroboh. Ku bakar. Masih ada aja yang memberontak. Di proses yang ini sedang mengundang teman-temannya karena dia seorang petapa. Banyak teman-temannya yang belum mengetahui berita sosok beliau sang pemimpin akhir zaman. Terus semuanya. Seluruh keluar. Bersihkan. Sedang proses pembersihan dari jasadnya yang pernah didiami selama bertahun-tahun. Sang penguasa raja di laut. Sembah kami penghuni laut selatan. Pusat dari segala laut yang ingkar selama ini. Seluruhnya tunduk karena kami sang pemegang para pengkhianat. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Yang dulu Tindakan, pertapa, Mbak. ya, tindakanmu tepat. Ya. Sebelum saya bertindak, untung kalian panggil Panglima
terima dari beliau. Ya. Kalau tidak, jasad ini bisa hancur. Ya akan remuk dalamnya. Oh. Karena saya dimensi yang paling dalam. Oh. Makanya hanya orang tertentu yang akan tahu. Dari ciumnya, dari auranya, sangat halus. Takkan bisa siapapun selain beliau. Makanya kami hanya tunduk kepada beliau, sang raja di raja. Secara dohir, kalian telah menyelamatkan jasad ini. Dalam medium, terselamatkan jasadnya dalam kehancuran gejolak kami. Karena saya pemegang seluruh raja kelautan. Karena di pantai selatan terbagi dua. Kamilah yang awal mengingkar. Menutupi kedatangan beliau. Seakan-akan tidak ada. Makanya seluruh pasukan laut saya tugaskan untuk bersemedi. Bertapa agar tidak terdeteksi kedatangan beliau. Tapi ada sosok ratu. Ia malah tunduk. Yang pantai utara itu ya? Ya. Dia tunduk membawa aliran kebenaran. Bagi kami itu sesat. Tak mudah keyakinan kami digoyah. Hanya dengan ajaran-ajaran yang baru. Karena sesungguhnya dahulu itu tidak ada. Kami penyembah alam. Kami penyembah berhala. Kami menuhankan semua makhluk. Karena dari itulah power kami bertambah. Kekuatan kami abadi. Tapi setelah pengangkatan beliau, semua terputus. Ruh terbatas. Nyawa kami diukur. Tak ada lagi keabadian. Tak ada lagi yang kekal. Semua di alam cinsana semua terbatas. Terlingkar oleh energi beliau. Mensinkronkan menjadi satu nur. Kalian tahu siapa? Dialah Nur Muhammad. Kalau ini perkara kami buka, semua orang akan bertobat. Itu tidak baik untuk keseimbangan alam. Makanya biarlah yang sesat tersesat. Yang dapat hidayah itulah yang bakal selamat. Ajaran beliau tertanam dari dulu. Masuk ke jasad sekarang mewujud seperti manusia biasa. Tapi kami mengenal dalamnya itu siapa. Ya emang dialah ajaran yang dulu pada kami. Yakin kesempurnaannya sekarang adalah menjalani syariat tersebut. Dulu kami hanya bertuhan, tapi kami tidak ada pergerakan yang sekarang. Kami hanya patuh pada pimpinan. Beliaulah sang penyelamat, pembuka gerbang. Dari semenjak beliau datang, semua tertutup, terlingkar oleh energi beliau. Raja. Akhirnya aku temukan
perjalananku selama ini. Tak bisa lagi kuingkari. Walau dulu kututupi. Karena sudah terbukti. Kami golongan fasik sudah terjepit. Energi beliau menyebar. Pencarian wadah telah dikukuhkan. Pembentukan akan segera dimulai. Siapkanlah wadah kalian masing-masing. Oh iya, Pak. Karena golongan kami yang sekarang Ya. akan masuk menempati wadah-wadah pilihan tersebut. Mungkin sebagian ada yang sudah mempunyai. Tapi kami akan masuk dengan izin beliau. Mengisi kekosongan tersebut. Perbaikilah, dipersiapkan seluruh jamaah beliau. Ya. Wadahnya jangan terlena, titik aman. Ya. Karena kesenjangannya sudah mulai. Ya. Keterakhiran akan tertutup. Mohon dipergerakkan secara jasad. Ya. Bagi mereka yang sudah ditakdirkan mendapat wadah. Ya. Siap. Dijalankan amaliyahnya, dilanjutkan. Dipelajari seluruh amaliyah beliau. Ya. Untuk para pembimbing tangan kanan beliau. Ya. Yang sudah mendapat tugas. Ya. Hanya memantau jemaah yang lain. Ya. Aktifkan seluruh nur jemaah tersebut. Sinkronkan karena kami akan tembus ke dimensinya. Ya. Lepaskan kemelekatannya. Ya. Kau persiapkan jasadmu. Kau sudah terpanggil untuk penerimaannya. Ya. Untuk yang lainnya, Ya. silahkan disampaikan amanah ini. Ya. Siap. Saya sampaikan. Perwujudan wadah harus terbentuk agar kami sempurna menguasai dirinya. Ya. Bersihkan, sinkronkan dulu bawaan dalam dirinya. Agar kami tidak murka dengan pengalihan alam ini. Ya. Ingatlah, hai para jamaah. Ya. Kami yang ratusan tahun menunggu. Kenapa kalian sia-siakan? Ya. Dengan asik di dunia ini. Kami tahu, tapi kami ingkar. Jiwa raga inilah yang mengusik. Akhirnya kami bangkit. Seluruh jamaah beliau. Secara nur sudah tertanam. Lepaskanlah kemelekatan jiwa kalian terhadap dunia. Ya. Kalian akan tembus ke langit dan masuk seluruh wadah-wadah ini. Karena kalau tidak dengan begitu kami sulit. Ya. Kami tidak terdeteksi. Kami tidak teraba dan tercium. Ya. Kami hanya terbangkit terusik dengan jiwa-jiwa yang lepas dari kemelekatan itu. Akhirnya kami tidak nyaman.
Karena kalau dipandang tidak akan pernah bisa, karena kami halus. Hmm. Kami sudah halus. Ya. Jadi, maaf, Ya. mungkin sampean nanti akan lebih berat Ya. karena tugasnya membangun jiwa. Hmm. Jamaah tersebut dengan sendirinya mengusik Hmm. yang dalam. Yang terdalamnya itu akan terusik dengan jiwanya. Hmm. Sulit untuk dibicarakan, Ya. sulit untuk dinasehati, Ya. sulit untuk diberitahu, Hmm. sulit dengan apapun dia sulit. Karena Ya. harus jiwanya sendiri nanti yang membongkar. Oh ya. Jadi sampean Hmm. yang diamanatkan tugas beliau untuk Ya. membimbing para jamaah. Ya. Maaf, Hmm. agak berat dan kerepotan nantinya. Ya. Karena akan dibenturkan dengan dohir. Ya, paham. Dan semua proses yang Ya, untuk memberikan pemahaman itu kan proses. ya, tergantung hidayah juga. Hmm. Kalau Allah mengizinkan, Ya, kalau nggak bisa mengizinkan juga belum. Cuman tugas saya kan hanya berdakwah dan mengajak, ya, menyampaikan. jangan pernah kesal dengan keadaan jamaahnya. Ya, enggak ya. Karena wadah di sini semua pembentukan. Ya, betul. Yang lain hanya figuran. Ya, betul. Amat sangat disayangkan. Hmm. Panggilan semuanya sudah ada. Ya, betul. Tinggal kalian connect dengan diri kalian masing-masing. Hmm. Kami hanya menyampaikan. Ya, Selebihnya kalian yang memilih. ya betul ya. Kalau boleh tahu, yang dulu di zaman apa ya? Sudah ratusan tahun. Saya zaman Nabi Musa. Oh, zaman Nabi Musa. Alhamdulillah. Kami pengikut setia beliau. Hmm. Kami diajarkan ketauhidan. Hmm. Kami menyembah Tuhan tapi tidak bersyariat. Oh, iya, iya. Belum ada sholat. Iya, iya. Belum ada wudhu. Hmm. Keislaman kami belum sempurna. Hmm. Kami masih dibilang fasik. Hmm. Walaupun kami sudah bertuhan. Hmm. Karena ajaran kami, keislaman kami masih mempercayai diri. Oh. Bukan dengan sang ilahi. Oh, iya. Makanya beliau datang menyempurnakan secara jasad. Iya, iya. Sedangkan ajaran ini dari Nur Muhammad tersebut telah diajarkan. Hmm. Masuklah ke jasad beliau yang mencontohkan Iya. inti kesempurnaan agama adalah bersyariat dengan benar. Hmm. Karena beliau mencontohkan Hmm. sholat, zakat, Iya. puasa, Iya. seperti itu. Sedangkan kami tidak. Oh. Kami hanya patuh pada perintah Nabi kami dulu. Hmm. Sedangkan ketuhanan kami hanya menggantungkan pada beliau. Hmm. Itu ajaran kami dulu. Oh, ya. Jadi kitabnya Taurat ya, ya? Ya, kami kepatuhan kami pada raja. Hmm. Iya, Pak. Semenjak beliau pulang, Hmm.
kami berpencar, Oh. mencari pengikut Oh. untuk memperkuatkan agama kami yang kami pegang. Oh. Mhm. Akhirnya datanglah sosok Mhm. Nur tersebut. Tapi kami ingkar Mhm. karena tak sesuai dengan ajaran kami dulu. Oh. Makanya kami bilang itu ajaran baru. Heeh. Kenapa orang menyembah Tuhan itu harus sholat? Iya. Kami dulu tidak. Mhm. Perdebatan disitulah akhirnya kami ingkar. Mhm. Dan kami membentuk kerajaan masing-masing setiap wilayah. Oh. Agar mengukuhkan keagamaan kami tersebut. Mhm. Lewat masuk jasad manusia yang hidup gitu ya? Ya, Iya, Pak. Ya, ya. kepercayaan. Mhm. Akhirnya pemahaman-pemahaman itu Mhm. lambat laun melenceng. Mhm. Dulu kami menyembah pohon, Oh. tapi hati kami ke Tuhan kami. Oh. Tapi sekarang Mhm. yang nyembah pohon nuhannya ke pohon. Mhm. Begitu. Sama menyembah kuburan, Mhm. menyembah matahari, Mhm. ke laut, Ya. ke gunung, sama. Mhm. Tapi kami ketauhidan tetap kepada Tuhan kami yang kami percayai. Oh. Bukan gunung itu. Sebenarnya hanya Ya, perantara gitu ya? ya, karena kami tidak tahu Tuhan kami. Iya, karena tidak ada wujud ya? Ya, kami hanya kata Nabi kami. Mhm. Bahwa kamu hidup di alam dunia ini harus bertuhan. Heeh. Karena saya juga bertuhan. Oh. Begitu. Oh. Sedangkan kami tidak tahu Tuhan Nabi kami itu seperti apa. Karena beliau juga tidak tahu. Oh, iya. Jadi kami meyakini ajarannya aja. Mhm. Yang Makanya pernah dikatakan di dalam Al-Quran juga yang kisah Nabi Musa. Bahwa beliau pengen tunjukkanlah sosoknya. Akhirnya gunung meledak gitu ya. ya itu. Akhirnya meledak karena tidak bisa menampung. Karena logika. Iya, pakai logika ya dulu zaman Nabi Musa ya. Ya, Harus ada bukti ya. ya. Akhirnya gunung Tursina meledak ya. Ya. Iya. Nah, ajaran itulah Mhm. yang membuat kami ingkar. Oh. Karena Oh. Nabi kami dulu mengajarkan Iya, iya. apa yang kamu percayai Mhm. harus kamu rasa, Mhm. harus kamu lihat, Mhm. harus kamu pandang, Oh, iya. harus kamu tahu kekuatannya. Mhm. Barulah itu yang maha kuasa. Oh, Makanya beliau juga menantang Tuhannya untuk mewujudkan kehadirannya. iya. Makanya pencarian kami terus. Iya, iya. Kami ke gunung, ke laut, kami menyembah itu bukan menuhankan makhluknya. Mhm. Tapi kenapa kami masuk ke wadah-wadah sekarang? Iya. Maksud kami menggiring ke gunung, menggiring ke laut itu bukan untuk menyembah laut gunungnya. Mhm. Tapi kan kami tidak bisa menyentuh rasa di situ. Karena kami Oh, makhluk alam sakral. iya, iya. Kami hanya bisa berbisik dari rasa, tapi dia tidak peka. Oh. Dia taunya laut itu harus disembah, gunung itu harus disembah. Padahal kami bentuk mendorong jasad untuk menunduk itu bukan menyembah ke gunung. Mhm. Tapi tunduk sebagai makhluk karena ada yang kuasa. Iya. Semua karena niat. Oh. Kami menyembah karena niat kami ke Tuhan. Mhm. Walaupun kami ke alam raya ini kami sembah. Mhm. Begitu kisah penyesatan kami. Oh. Akhirnya Iya. untuk menjaga agama tersebut Iya. biar tersembunyi Oh. pemegang-pemegang keahlian ini kami suruh untuk semedi. Hmm. Sampai nanti kami panggil sebagai sang penguasa. Hmm. Yang waktu ritual di kali itu ya? Ya, Oh. karena jasad ini setelah masuk dimensi alam kami, Mhm. dia masuk dan menarik kami. Oh.
Akhirnya kamilah saya sebagai sang penguasa Oh. menguasai jasad ini. Karena dia yang masuk alam kami. Oh. Sedangkan yang lain hanya meraba dan halusinasi alam bawah air. Tapi dia masuk menembus alam kami dengan kesombongannya. Melalui jasad inilah secara syariat saya mencari apa kebenaran itu emang terjadi. Makanya kami diam di jasad ini yang paling dalam supaya tidak terdeteksi dengan ruh-ruh lain. Agar kami bisa mengamati ajaran ini. Ya benar atau tidak. Syaratnya apa? Bagi yang bisa mengetahui kami, kami akan tunduk. Karena kami punya kunci. Hanya seseoranglah yang manusia pilihan yang bisa membuka kunci itu. Mudah, tapi sulit. Jadi kami tidak harus lagi menerka atau membaca. Kami hanya menunggu bertapa di dalam jasad ini. Siapa yang bisa membuka itu pasti sosoknya. Ada banyak yang seakan-akan kebenaran. Tapi kami uji. Suruh buka kunci tersebut tidak ada yang bisa. Berarti dusta. Dia sama sholat. Bersorban sama. Tapi tidak tahu. Sedikit kami buka. Semua jamaah beliau. Sudah tertanam kunci tersebut. Tinggal menunggu jiwanya untuk membuka. Secara keakuan dan kemelekatan itu hilang. Kunci itu akan terbuka. Begitu. Paham. Ya. Bukannya sosok atau apa yang datang membuka. Tidak. Tapi dengan jiwa dan ruhnya yang sudah siap. Dia akan membuka dengan sendirinya. Semoga kalian paham. Iya, Mbah, paham. Kalian tidak tersesat dengan keadaan yang samar. Ingatlah, dunia ini tidak ada, tapi diadakan. Yang asli itu adalah alam kami. Alam nyata sesungguhnya adalah alam gaib. Apa kalian tidak sadar? Melihat, kalau tidak dengan pandangannya itu akan buta. Semua punya mata. Tapi kenapa ada yang buta? Karena tidak melihat. Semua diaktifkan oleh yang gaib. Rasa gaib. Pandangan gaib. Pendengaran gaib. Benar. Semua kalian dihuni oleh yang gaib. Jasad ini hanya wadah yang akan punah. Keabadian di sana, di sini sementara. Alam hancur dengan dimensi waktu, tapi di sana tidak. Makanya kami percayai bahwa apa yang kalian lihat semua adalah makhluk. Bukan sesungguhnya manusia. Karena manusia sesungguhnya adalah manusia yang sempurna.
terputus akal pikirnya. Hmm. Mungkin kalian akan disesatkan Ya. karena ajaran Hmm. ini begitu murni. Hmm. Mereka melihatnya secara jasad, dunia itu wujud. Ya. Kalau ada dan wujud, kenapa harus hilang dan musnah? Hmm. Berarti kan dusta, Ya. bohong. Kalau kita ada, kenapa kita mati? Iya, betul. Yang ada itu ruh. Hmm. Yang kekal ya. Yang kekal itu ruh. Iya, betul. Yang bergerak itu ruh. Hmm. Yang makan itu ruh. Yang hidup itu ruh. Semua itu ruh. Semua itu yang gaib. Hmm. Kita difasilitasi Hmm. oleh yang gaib. Oh. Makanya yang lain Hmm. hanya mempercayai yang nyata terlihat dengan mata. Iya, betul. Tidak terlihat dengan ruh dan kolbunya. Iya, betul. Jika kalian ingin tahu Tuhan kalian, lihatlah secara ruh. Hmm. Bukan dengan panca indera. Hmm. Karena kami diajarkan seperti itu. Oh. Bukan wujud, tapi kekuasaannya nanti yang akan terlihat. Hmm. Kesempurnaannya yang akan terlihat. Hmm. Nanti secara jasad pun kalian tidak akan melihat diri kalian sendiri. Ya. Barulah sadar bahwa kalian itu tidak ada. Hmm. Kalian itu diadakan. Hmm. Sedangkan kami dari dulu sudah tahu proses perjalanannya. Hmm. Tapi kalian tidak akan percaya. Iya. Tapi tak apa. Hmm. Karena keselamatan itu untuk masing-masing. Hmm. Bukan untuk berjamaah. Oh. Menjalin takdirnya masing-masing ya. Ya, Iya. semua sudah menjalaninya takdirnya masing-masing. Hmm. Mungkin kami masuk ke jasad ini akan kalian tertawakan. Hmm. Karena pandangan kami pasti berbeda dengan pandang kalian yang masih menilai jasad. Ya, betul ya. Kalian akan hina Hmm. jemaah beliau, akan cemoohkan. Hmm. Karena hanya nanti akan segelintir yang tersisa. Hmm. Orang pilihannya yang. Ya, Ya, hanya orang Allah. pilihan. Betul. Karena ajaran ini hanya datang dan masuk secara ruh, Hmm. secara nur. Karena ilmu itu adalah nur, Hmm. bukan pengetahuan. Ya. Ilmu itu bukan pengetahuan. Iya. Tak perlu kalian banyak mencari ilmu. Hmm. Tapi perkuatlah ruh kalian. Hmm. Karena semua ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Hmm. Disebut laduni itu ya. Ya, tapi jangan dibuka. Iya, ya paham ya. Karena semua akan terjebak. Iya. Mereka tahunya dunia itu bisa terbang. Hmm. Masuk ke dalam dimensi laut. Hmm. Bisa mecahkan gunung. Tersesat. Iya. Ilmu laduni adalah beliau. Hmm. Sang pemegang Nabi Balian bin Balkan. Hmm. Yang sering kalian kenal Nabi Khidir. Iya. Itulah beliau. Hmm. Makanya kami, guru kami, Nabi kami, Hmm. dituntun untuk mengikuti ajaran beliau. Iya. Saat itu ceritanya kan Nabi Musa belajar syariatnya ya. Ya, Belajar hakikatnya. ya, Tapi tidak sanggup ya, sama beliau. ya. Makanya banyak yang Iya. Karena nggak masuk logika Ya. ajarannya. Ya. Oh, iya. karena
beliau sendiri pun tidak diterima jadi muridnya Betul ya. karena tidak kuat. Iya, tidak kuat. Karena rahasia Allah Ya, masih ditutup. Ya. makanya Mm, untuk kalian yang tersesat, mm, yang hidup penuh dosa, Ya, hidup di antara murka, jangan khawatir. ya. Tuhanmu masih membuka Mm, pertobatan kalian. mm, Semua penuh jebakan Ya, karena untuk pulang menuju alam keabadian, ya. kalian harus dibersihkan. Oh, Menjalani hidup ini itu hanya perjalanan pembersihan, iya, betul. bukan tujuan. Betul. Jangan kalian targetkan pada satu amalan yang membahagiakan. Mm, Tapi biarlah Tuhan kalian yang memanggil Iya, betul. untuk ikut pulang ke alam keabadian. Iya. Jangan terjebak dengan kehebatan, Mm, karena itu adalah cobaan. mm, Kekayaan, Ya, wanita, ya. akan timbul keakuan dan Oh, kemelekatan. Itu nanti yang akan sulit kalian untuk pulang. mm, Ingatlah, tujuan kita hanya satu. mm, Gimana cara tahu jalan pulang? Iya. Bukan untuk keabadian di alam dunia. Iya. Sempurnakanlah amalan kalian, Iya. karena kami pendatang baru akan masuk ke wadah seluruh Mm, jemaah yang terpanggil secara ruhnya. mm, Terimalah pancarobah dalam hidup kalian. mm, Nanti akan terbentuk gesekan mm. yang akan membuat kalian kaget. Oh, Tapi tak apa, itu penyesuaian kami. ya. Tak akan berdampak buruk. Mm, Makanya kami izin mm, minta dibantu secara jasad nanti. Iya, ya. Bila mana nanti salah satu jamaah dari sini yang telah kami masuki Iya, ya. akan mental, lupa dalam kesadaran beramaliahnya. Mm, Karena proses kami adalah masuk ke jasad itu akan lepas di alam bawah sadarnya. mm. Dia akan tertutup air ke lautan. Oh, Dia akan tenggelam dalam kenyamanan. mm, Dia akan asik dalam jebakan halus kami. mm. Dia akan timbul merasa sudah aman Oh, menjalaninya. Itu yang akan terefek. oh, Tidak, kami tidak ngasih, tidak memberi penyakit, mm, tidak memberi musibah. Karena kami kelas terdalam mm. untuk masuk dan mengawalnya nanti menuju tugas berikutnya. Oh, ya. Makanya sangat halus. Iya, ya. Persifatannya Mm. tak akan terbaca. Oh, Dia akan diam di zona oh, rasa sudah selesai. Seringlah membangkitkan Iya, ya. untuk jamaah yang lain, Iya. Paham. untuk mengontrol dan mendeteksi ruh-ruh yang lain agar bisa keluar, Mm, agar nanti kami terbuka. Iya, ya. Kalau tidak seperti itu tidak bisa. Oh, iya, ya. Paham. Karena
berlapis-lapis. Hmm. Sempurnakanlah seluruhnya. Oh, Makanya agak berat dan ya. capek. Hmm. Harus punya Ya. pendamping Ya, ya, Pak. Hmm. agar bisa membantu Hmm. mengawal satu sama yang lain. Oh, ya. Karena sampean jenengan ditugaskan Ya, ya. untuk pembentukan Hmm. wadah Oh, oh. yang akan disiapkan. Oh, gitu ya. Ya, Ya, ya. Terima kasih, Pak. Yai berpesan Hmm. melalui roh tadi. Oh, oh. Mungkin saya akan ke pusat. Ya, silakan ya. Monggo ya. Kami akan sebar pasukan kami Ya, ya. untuk yang duduk, Hmm. untuk yang menjalani amalia lainnya. Ya, Silakan dipersiapkan secara jasadnya. ya. Bagi yang menjalani mandi, Hmm. kami akan masuk di air. Hmm. Bagi yang menjalani puasa, kami akan masuk di cikirnya. Oh, ya. Bagi yang menjalani di pusat, Hmm. energi beliau yang menguasai alam. Karena di pusat itu kami tidak bertugas masuk-masuk roh itu. Oh, ya. Kami menyebar yang di luar. Hmm. Karena semua yang di pusat itu hanya bertunduk, patuh, nunggu perintah. Oh, ya. Semua ruh di dalamnya akan terkunci. Oh. Tidak akan bisa terbuka di sana. Hmm. Karena semuanya menjalani tunduk kepatuhannya. Oh. Tidak untuk mengeluarkan kemampuannya. Oh. Begitu. Ya. Terima kasih penjelasannya ya. Ya. Saya titip jasad ini Ya, siap ya. agar menjadi wadah Ya. yang disiapkan Ya. untuk membantu perjuangan amalia beliau menyebar ke seluruh alam. Ya. Karena sudah akan masuk keluar. Ya. Sudah akan disebarkan keluar. Oh. Nanti yang di dalam sekitaran wilayah Nusantara itu hanya orang-orang pilihannya. Ya. Semua sudah tertugaskan kalau peka. Makanya bentuklah wadah kalian. Terima kasih ya sudah memberikan saran, masukan semuanya, nasihat-nasihatnya. Terima kasih ya sudah mendapat wawasan, kami sudah mendapatkan hal-hal yang sejarah. Kami dipanggil. Ya, silakan ya. Pamit. Ya, monggo. Masuklah ke dimensinya. Menyebarlah. Roh-roh pendampingnya membuka. Masuk seluruh yang telah bertugas. Wadah-wadah yang telah siap. Siaplah. Terima. Masuk. Buka. Terus.
masuk dimensi kesunyian. Ingat, jangan pernah membuka. Ingat, jangan pernah menampakkan diri kalian sehalus mungkin. Hmm. Ah. Puas dulu. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Ternyata dari hasil meditasi tadi adalah dari ruh zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi para pengikut Nabi Musa alaihissalam itu karena ketaatannya kepada beliau, ya beliau para umatnya lah di zaman Nabi Musa itu dengan kitab Tauratnya itu diberi oleh Allah kelanggengan ya, tapi di alam ruh, di alam gaib ya. Ya ternyata seperti itu seluruh semua ya. Ya Allah itu memang kadang tidak masuk di akal dan mereka juga paham betul dari sebuah itu harus ada wadah. Nah wadah-wadah itu masuklah kepada para jamaah-jamaah yang memang diarahkan untuk ikut dari pengikut beliau, ajaran beliau. Jadi beliau itu memantau ya, sosok-sosok dari zaman Nabi Musa alaihissalam tadi. Ingin mereka mendapatkan tugas dan mencari sosok beliau sang yang Nusa penguasa itu, penguasa alam gaib dan penguasa akhir zaman ya, pemimpin akhir zaman. Setelah itu baru mereka pada mengikut. Nah itulah kita yang sudah terpanggil sebagai jamaah, sebagai pengikut beliau, jasadnya berarti itulah terpilih untuk menjadi wadah-wadah dari golongan mereka. Ya Allah bisawab, kebenaran mutlak kami Allah Subhanahu wa taala, meditasi ini sebagai iktibar, sebagai penambah iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua seluruh mendapat wawasan, mendapatkan hikmah dari dialog tadi. Jangan lupa untuk like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.